Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai tips atau cara untuk mengerjakan tes IELTS agar kalian bisa lolos untuk persyaratan Working and Holiday Visa Australia. Nah, jadi untuk bekerja di Australia menggunakan WHV, salah satu persyaratannya itu adalah kita harus melampirkan sertifikat kemahiran bahasa Inggris. Nah, jadi untuk mengikuti program WHV ini sendiri, ada 4 sertifikat yang diakui yang bisa kalian gunakan untuk mendaftar WHV. Yang pertama itu adalah IELTS, kemudian yang kedua itu adalah PTE, kemudian yang ketiga itu adalah TOEFL, kemudian yang terakhir itu aku agak lupa namanya, nanti saya akan cantumkan di sini. Jadi kalian bisa lihat lebih detail. Oke, nah jadi di video kali ini saya akan fokus untuk membahas mengenai IELTS test sesuai dengan pengalaman aku pribadi mengenai bagaimana cara mengerjakan soal, kemudian tipsnya tuh kayak gimana, trik-trik untuk mengerjakan soal agar kalian bisa on time, kemudian juga contoh-contoh soal tuh kayak gimana sih. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita cek. Oke guys, jadi ada 2 cara untuk mengikuti tes IELTS itu sendiri. Yang pertama itu adalah paper based, kemudian yang kedua itu adalah computer based. Jadi kalian bisa pilih kalian mau yang manual menggunakan kertas atau kalian mau yang menggunakan komputer. Nah, jadi untuk tes IELTS itu sendiri memakan waktu 2 jam 45 menit. Itu hampir 3 jam ya, jadi waktunya lumayan lama. Jadi saya sarankan sebelum kalian mengikuti tes, kalian bawa air putih agar kalian tidak dehidrasi dan kalian ke toilet dulu sebelum melakukan tes. Nah, jadi untuk tes IELTS itu sendiri terdiri dari 4 aspek. Yang pertama itu adalah listening sekitar 30 menit, kemudian yang kedua itu adalah reading itu 60 menit, yang ketiga itu adalah writing 60 menit, kemudian yang terakhir itu adalah speaking sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, jadi saya akan membahas satu persatu dari keempat aspek ini. Tips-tipsnya kayak gimana dan contoh soalnya tuh kayak gimana. Nah, jadi saya akan mulai dari aspek yang pertama yaitu listening. Oke guys, yang pertama itu adalah listening. Waktunya itu 30 menit, terdiri dari 4 part. Nah, dari pengalaman aku pribadi, part 1 dan part 2 itu lebih gampang karena itu kayak lebih ke general conversation lah, jadi gampang lah untuk dimengerti. Nah, jadi di listening itu sendiri kemarin tuh aku mendapatkan soal yang ada yang multiple choice atau pilihan ganda, kemudian ada juga yang fill the blanks, kayak tulisannya tuh kayak no more than 2 words. Nah, jadi tips dari listening itu sendiri adalah kalian harus selalu membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Apa sih yang harus aku lakukan untuk menjawab soal ini? Jadi jangan sampai lupa untuk memahami pertanyaannya, kayak gitu. Kemudian kalau bisa kalian belajar untuk spelling. Spelling itu kayak ejaan gitu kan. Misalnya A sampai Z itu gimana cara pronounce-nya dalam bahasa Inggris. Kemudian 1 sampai 1000 juga, karena nanti kalian akan mendapatkan soal itu di listening. Kemudian selanjutnya, tips selanjutnya adalah kalian harus bisa untuk menghandle distraction. Contohnya kayak suara-suara gitu, kalian harus bisa untuk fokus di listening kalian ya. Karena walaupun kita sudah menggunakan headset, itu masih sering terdengar suara-suara dari sebelah kanan kiri, itu masih sering kayak kedengaran ya untuk suara-suaranya. Makanya kalau bisa kalian harus belajar untuk menghandle distraction. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa mengerjakan soal pada saat ribut, itu bakal susah banget karena nanti kalian jatuhnya nggak fokus. Nah, jadi PR buat di rumah itu adalah kalian harus banyak-banyakin vocabulary ya. Kemudian kalian juga harus sering-sering untuk mendengarkan musik dalam bahasa Inggris. Kemudian juga sering-sering untuk menonton film dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian nggak tahu artinya, langsung aja kalian masuk di Google Translate. Itu yang aku lakuin. Kemudian selanjutnya adalah reading atau membaca. Jadi reading ini tuh bukan berarti kalian harus membaca secara nyaring ya, bukan. Ini tuh kayak kalian dikasih sebuah artikel, kemudian kalian baca, dan nanti akan ada pertanyaan. Jadi kalian jawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ada di artikel, kayak gitu. Tetapi
triknya itu kalian harus banyak-banyakin untuk belajar sinonim kata ya, atau persamaan kata. Karena kalau kalian tidak belajar sinonim kata itu bakal susah banget di bagian reading. Jadi kalian belajar dulu di rumah mengenai persamaan kata dalam bahasa Inggris atau yang biasa disebut dengan sinonim. Contohnya itu adalah misalnya near. Sinonimnya itu adalah close to the beach misalnya. Near to the beach, kan sama kan artinya. Kemudian unusual, sinonimnya itu misalnya rare atau jarang banget terjadi. Jadi kalian harus tahu sinonim-sinonim kata ya, karena jarang banget yang jawabannya itu kayak langsung oke, dia bilang ini berarti jawabannya di sini. Itu biasanya pertanyaannya tuh agak menjebak soalnya. Nah, kemudian selanjutnya tips untuk menghadapi soal reading ini sendiri adalah do not overreading atau jangan membaca semua artikelnya. Karena waktunya itu sangat terbatas ya, sedangkan artikelnya tuh panjang banget. Jadi kalau kalian baca sampai bawah itu bakal wasting time banget sih menurut aku. Jadi kalau bisa kalian jangan overreading. Kalau bisa kalian tuh pakai sistem yang kayak scanning ya. Scanning itu kayak kalian baca dulu pertanyaannya, terus kalian coba pahami pertanyaan ini, kalian cari di artikelnya tuh dia ngomongin ini tuh di bagian mana. Nah, kayak gitu. Jadi jangan overreading. Kemudian tips selanjutnya juga sama kayak listening, kalian harus baca dulu untuk pertanyaannya dia maunya apa, pertanyaan ini tuh maksudnya gimana, kayak gitu. Misalnya petunjuknya itu kayak gini, no more than one word. Terus kalian jawab lebih dari 2 kata, itu udah pasti kalian salah. Itu udah pasti kalian tidak dapat poin ya sama sekali. Nah, jadi untuk PR kalian di rumah, kalau bisa kalian latihan untuk menjawab soal-soal reading, itu banyak banget di YouTube. Kalau bisa kalian latihan dari situ, tapi caranya itu adalah kalian pada saat belajar, kalian misalnya udah ngerjain soal, kemudian dicocokin sama kunci jawaban, kemudian misalnya kalian salah beberapa, itu kalian jangan pas. Kalian harus evaluasi kenapa saya bisa salah di sini, kenapa aku bisa benar di sini. Jadi jangan asal-asal belajar ya. Jangan sampai kalian belajar udah banyak banget kalian latihan, tapi kalian nggak paham apa sih, gimana sih trik dari reading ini sendiri. Itu juga hampir sama kayak di listeningnya ya. Jadi itu tipsnya, jangan sampai kalian cuma latihan-latihan terus, tapi kalian nggak tahu salahnya itu di mana dan apa yang perlu dikembangkan di sini, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah writing. Di writing ini kita akan dikasih waktu 60 menit dan akan terdiri dari 2 section. Section pertama itu dikasih waktu 20 menit, kemudian section terakhir itu 40 menit. Tapi kalau bisa kalian selesai di section 1, misalnya kalian bisa selesai dalam 15 menit, nggak apa-apa, kalian bisa kasih waktu kalian di section 2, karena section 2 itu lebih susah dan untuk section 2 itu poinnya juga lebih tinggi. Nah, kalau saya pribadi kemarin aku di section 1 tuh ngerjainnya tuh cuman 10 menit, jadi masih kayak belum terlalu bagus ya. Kemudian aku langsung pindah ke section 2 karena section 2 itu minimal katanya 250, sedangkan section 1 itu hanya 150. Nah, kemarin pertanyaan aku tuh di section 1 itu adalah, di section 1 itu aku disuruh untuk membuat surat kepada sahabat aku yang di luar kota, karena ceritanya tuh aku lagi wedding, jadi aku disuruh invite teman aku yang lagi di luar kota gitu. Jadi di section 2 itu adalah sebuah argumen yang dimana kita harus menjelaskan apa pendapat kita atau opini kita, terus harus menjelaskan contoh-contoh, terus kemudian dari argumen ini kamu lebih setuju di poin apa, di bagian apa. Jadi kemarin itu aku dikasih artikel, intinya itu adalah banyak perusahaan yang mengatakan bahwa meng-hire atau mempekerjakan orang-orang yang lebih tua itu katanya lebih menguntungkan untuk perusahaan daripada mempekerjakan orang-orang yang lebih muda. Kemudian
disuruh bikin opini kayak in which extent do you agree and explain your opinion. Jadi aku lebih setuju untuk mempekerjakan orang muda atau orang yang lebih tua. Kemudian itu harus dijelaskan kenapa, kemudian juga harus menjelaskan opini kita ya. Kemudian yang terakhir itu of course kalian harus selalu untuk melampirkan conclusion atau kesimpulannya. Jangan sampai kalian berbelit-belit di atas tapi di bawah kalian tidak menuliskan conclusion, karena conclusion itu sangat penting di section 2. Conclusion itu adalah kesimpulan ya, jadi itu sangat penting. Jadi kalau saran saya di bagian writing ini, kalau bisa minimal 4 paragraf. Yang pertama itu kayak kalian mengembangkan pertanyaan atau argumen yang tadi, itu dikembangkan di paragraf 1, kemudian di paragraf 2 kalian tulis penjelasan mengenai opini A, kemudian opini B, itu udah 3 paragraf. Kemudian paragraf keempat itu kalian tulis opini kalian, kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi kalau bisa 4 atau 5 lah minimal. Nah, jadi untuk tips di writing ini sendiri adalah kalau bisa kalian jangan menggunakan kata berulang-ulang ya. Jadi 2 kali menggunakan kata yang sama nggak masalah, tapi kalau udah 3 kali itu udah bisa mengurangi poin kalian. Jadi kalau bisa kalian banyakin vocabulary ya. Kemudian juga kalian kalau bisa menggunakan linking words atau kata sambung ya, agar kalimat yang satu itu nyambung dengan kalimat lain kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah kalian harus paraphrasing, itu kayak kalian harus mengembangkan kata-kata kalian. Nah, jadi intinya dari writing ini sendiri, kalian jangan sampai keluar dari topik, harus fokus sama topik itu. Kalian harus explain kenapa, terus contoh kalian harus lampirkan. Terus yang terakhir yang conclusion ya. Kemudian yang terakhir itu adalah speaking. Nah, jadi untuk speaking itu sendiri juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah perkenalan diri, kayak nama, terus biasanya dipanggil siapa, terus kalau misalnya kamu pekerja, kalian akan ditanya mengenai pekerjaan kalian, atau akan ditanya mengenai kalian berasal dari mana, kayak gitu-gitu. Kemudian selanjutnya, di tahap selanjutnya itu kalian akan dikasih kertas ya. Kemudian di kertas itu akan ada pertanyaan. Nah, jadi kalian akan dikasih 1 menit untuk membuat poin-poin penting sebelum kalian menjelaskan mengenai soal tersebut. Dulu nih, aku cerita aja ya menurut pengalaman aku. Jadi kemarin itu mengenai advertising atau iklan. Jadi inti dari soal itu adalah apakah aku pernah melihat iklan yang tidak aku suka, kenapa aku tidak menyukai iklan itu, kapan, di mana, dan apa yang aku pikirkan tentang iklan itu. Nah, jadi dari pertanyaan itu harus dikembangkan, tapi hanya ada 2 menit untuk membahas topik tersebut. Jadi setelah 1 menit kalian udah membuat rangka atau membuat poin-poin penting, kalian akan disarankan untuk berbicara ya, untuk menjelaskan mengenai topik tersebut. Jadi tipsnya adalah kalian harus percaya diri dalam menjelaskan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu topiknya itu masih akan sama kayak topik yang kedua tadi, tapi lebih kayak what do you think, kayak lebih apa yang kamu pikirkan, lebih ke opini kita ya. Jadi misalnya di poin kedua itu kalian mendapatkan topik advertising, itu akan nyambung di pertanyaan selanjutnya. Jadi akan nyambung kayak apa yang kamu pikirkan tentang advertising zaman sekarang. Terus menurut kamu kalau sekarang itu advertisingnya itu lebih mengedukasi atau lebih menghibur, kayak gitu-gitu. Terus menurut kamu apa yang harus dikembangkan dari iklan yang ada di zaman sekarang, kayak gitu-gitu ya. Nah, tipsnya itu kalau misalnya kalian benar-benar nggak tahu mengenai topik atau pembahasan yang dibahas itu, kalian bisa bilang kayak gini, kalian jangan diam aja ya, pokoknya kalian harus aktif. Kalau bisa kalian jujur aja, bilang gini misalnya, to be honest, I'm not familiar with this topic, but
based on my knowledge, I think advertising is bla 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 bla. Kayak gitu. Jadi jangan pernah kalian bilang I don't know, atau kalian cuman jawab yes, no. Misalnya kayak ditanya, apakah kamu suka membaca buku? Kalian jangan pernah bilang yes atau no. Jangan cuma jawab kayak gitu. Kalian bisa bilang, sebenarnya saya tidak terlalu suka untuk membaca buku, tapi saya pernah dengar kalau misalnya buku Rich and Poor Dad itu sangat bagus untuk pembaca, karena buku itu bisa untuk mengubah pola pikir para pembaca untuk menjadi lebih aktif dan lebih mengerti tentang kehidupan, tentang lifestyle, atau whatever. Kalian bisa mengarang. Intinya jangan pernah cuma bilang yes or no. Kemudian tips selanjutnya, kalau misalnya kalian kurang jelas mengenai pertanyaan dari sang interviewer, misalnya kalian kayak samar-samar nggak terlalu ngerti, kalian bisa bilang, I'm sorry I don't understand, can you repeat again? Or sorry I don't really understand, or can you please repeat the question? Dan udah pasti orang yang interview kamu pasti akan mengulang kata itu. Dan sebenarnya itu tidak akan mengurangi poin selama kalian cuma bertanya satu kali ya. Tapi kalau kalian selalu nanya-nanya, what? Sorry, cannot hear, itu bisa mengurangin poin kamu kalau kalian sering-sering banget ya. Tapi kalau nggak terlalu sering, it's okay. Ya, jadi itu aja sih tips-tips yang bisa aku sharing menurut pengalaman aku pribadi soal IELTS ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa sharing-sharing, atau misalnya kalian punya pengalaman yang berbeda, kalian juga bisa sharing di komen. Thank you so much, dan semoga video ini membantu buat kamu yang lagi berjuang untuk mau tes IELTS. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Thank you so much and see you guys on next video. Bye!